Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara berada. Saudara, kali ini kita akan mendengarkan renungan singkat yang sangat bermanfaat dan dapat mengubah hidup kita di sepanjang hari ini bila kita menerima dan melakukannya dengan tulus hati. Namun sebelumnya saya mohon dukungan saudara untuk membantu saya mengembangkan channel ini dengan cara share videonya, like, komen kalau saudara merasa diberkati, dan di subscribe. Sekaligus klik tombol loncengnya supaya kalau ada video baru, saudaralah yang pertama kali mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tema kita pagi ini adalah tetap tenang. Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudaraku, di tengah situasi yang buruk, apapun dan dimanapun, sikap yang paling dibutuhkan adalah tenang. Ini merupakan sikap yang dibentuk bukan bawaannya. Artinya, untuk menjadi tetap tenang, orang harus bersedia belajar dan dibentuk oleh banyak pengalaman. Kita akan belajar juga dari Yesus bagaimana ia tetap tenang ketika berhadapan dengan para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan pertanyaan-pertanyaan mereka yang menjebak, seperti yang tertulis dalam Matius 21 ayat 23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Nah, saudara, mengapa orang-orang ini bertanya seperti itu kepada Yesus? Karena mereka tidak dapat melepaskan dan melupakan begitu saja apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sehari sebelumnya dengan mengobrak-abrik lapak para pedagang di halaman bait Allah. Ini tertulis di ayat-ayat sebelumnya ya saudara. Tindakan Yesus ini adalah bentuk perlawanan terhadap para penguasa bait Allah. Itu sebabnya para imam kepala dan tua-tua mengajukan pertanyaan mengenai kuasa yang dipakai Yesus. Saudaraku, bila saja Yesus tak bersikap tetap tenang saat itu, bisa jadi ia akan keliru memberi jawaban sehingga dapat berujung pada situasi yang buruk. Namun, karena Yesus tetap tenang, ia dapat mendebak ke arah
mana pertanyaan mereka. Dengan mengetahui hal tersebut, bukannya memberikan jawaban, akan tetapi Yesus malah mengajukan pertanyaan kembali kepada para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Karena Yesus tahu kalau dia menjawab pertanyaan para imam dan tua-tua Yahudi itu, maka akan timbul perdebatan yang tidak jelas di antara mereka dan bisa merugikan Yesus sendiri. Di dalam Matius 21 ayat 25, Yesus bertanya kepada orang-orang itu, "Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?'" Di sini Yesus sadar bahwa ia sedang dijebak dengan pertanyaan mereka terkait peristiwa Bait Allah dan pohon ara. Namun karena tetap tenang, Yesus dapat memberi jawaban yang tepat. Saudaraku, ada banyak perkara dalam hidup yang dapat kita gunakan sebagai kesempatan untuk belajar menjadi tetap tenang. Dengan menjadi tetap tenang, kita dapat mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi, sehingga kita dapat menentukan tindakan yang tepat dan baik untuk kita lakukan. Dengan bersikap tetap tenang, kita juga akan dihindarkan dari ucapan atau tindakan yang sangat salah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan bersikap tetap tenang, ada kesempatan lebih besar untuk kita berpikir dan bertindak lebih bijaksana. Dan dengan bersikap tenang, kita dapat menyelesaikan persoalan dengan bijak dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian renungan singkat pagi hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.